Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita masih dalam rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya kita telah dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Hati kita dipenuhi belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Juga ada kerinduan yang besar di dalam diri kita untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Rupanya Paulus melihat kecenderungan yang sama dengan kita di masa kini. Apa itu kecenderungannya? Kecenderungannya kita memudar rohnya dalam mengikut Tuhan. Ya, ada beberapa nasihat dari Paulus supaya kita bisa terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Yang pertama, Paulus ingatkan jemaat di Roma waktu itu. Dia mengatakan, pertama-tama hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kepura-puraan atau kemunafikan adalah istilah teater, ya, di mana istilah itu menggambarkan orang berbicara di balik sebuah topeng. Kasih tidak boleh bersendiwara, ya. Kasih tidak boleh pura-pura atau palsu. Kemudian ada kegiatan yang aktif untuk menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Sebagai orang percaya, dari hari ke hari kita harusnya semakin muak dan semakin membenci yang namanya kejahatan. Dan lebih suka lagi untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, nasihat Paulus adalah hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah sebuah kata majemuk Yunani Philiostorge yang menggabungkan kasih persaudaraan dengan kasih kekeluargaan. Orang Kristen adalah sebuah keluarga. Amin. Dan sebagai saudara dan keluarga, tidak boleh seorang yang lain memandang rendah. Tidak boleh seorang yang lain menganggap tidak penting. Tidak boleh seorang yang lain menganggap tidak berguna. Tidak boleh muncul perasaan tidak diingini dan tertolak di dalam keluarga. Apapun kondisi keadaan saudaramu, itu adalah keluargamu. Yang ketiga, janganlah kerajinanmu kendor atau ketekunan atau upaya atau usaha kendor. Nah, kendor di sini menggunakan kata malas. Biarlah rohmu atau kehidupan batin kita yang dari Allah itu menyala-nyala. Bahasa aslinya menggunakan kata mendidih. Dan layanilah atau mengabdilah kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Amin. Jadi supaya kita tetap dan terus memiliki roh yang menyala-nyala buat Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita miliki adalah kasih yang tidak boleh pura-pura. Yang kedua, kita harus mengasihi saudara seiman layaknya mengasihi saudara dan keluarga. Yang ketiga, kita harus tekun, harus tetap rajin, tidak boleh malas, dan tetap menjaga manusia batin kita ini mendidih buat Tuhan dan mengabdi kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, berkati umat-Mu hari ini. Dengan firman-Mu Tuhan, berkati biarlah roh kami terus menyala-nyala dan melayani Engkau. Haleluya. Amin.